Assalamualaikum. Dalam dan masuk kan? Selamat datang ya di rumah konseling ya Mas. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai konselor di sini. Dengan Mas siapa? Saya Bagus Pak. Oh Mas Bagus. Sini bisa Mas siapa Mas? Oh, sendiri. Selamat datang di rumah konseling ya Mas. Sebelumnya perkenalkan saya konselor di sini. Dengan Mas siapa? Nama saya Bagus Pak. Oh Mas Bagus. Kesini sama siapa Mas? Sendirian Pak. Terus tahu tempat ini dari mana? Saya tahu tempat ini dari teman saya Pak. Tahu dari temennya ya Mas. Tapi sebelumnya Mas sudah pernah melakukan konseling? Kalau itu sih belum Pak, baru kali ini Pak. Oh, berarti ini yang pertama kali. Ya. Tapi Mas tahu konseling itu apa? Belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Jadi sedikit saya terangkan Mas. Konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor dan klien. Di sini konselornya saya Mas, kliennya Mas. Bisa dipahami? Ya Pak. Dan bisa saya jelaskan juga proses konseling ini itu nantinya ada asas-asas yang harus kita ketahui. Ada 3 asas. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Jadi di sini Mas tidak perlu khawatir untuk menceritakan semuanya, karena insya Allah semua terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi Mas datang ke sini atas kemauan Mas sendiri. Kalau itu sih ya kemauan sendiri. Alhamdulillah, berarti nanti dalam proses konseling ini lebih lancar ya Mas, karena tidak ada keterpaksaan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Saya harap Mas di sini lebih terbuka dalam proses konseling agar berjalan lancar. Ya Pak. Sebelumnya saya minta maaf karena saya ada acara, maka proses konseling ini saya batasi 10 menit. Apakah cukup Mas? Cukup. Baik, mudah-mudahan cukup ya Mas. Semisal nanti kurang, kita bisa untuk pertemuan selanjutnya. Oke, jadi Mas kan tadi sudah tahu apa itu konseling. Apakah sudah bisa dimulai? Bisa. Oh ya Mas, bisa mulai menceritakan masalah yang dialami Mas Bagus. Saya di sini mengalami trauma Pak. Jadi Mas Bagus trauma, mungkin bisa diceritakan dalam hal apa Mas? Begini Pak, begini. Saya itu kan menjalani hubungan dengan mantan saya. Nah, di awal-awal itu sikapnya sangat baik, tapi lama kelamaan dia berubah. Nah, rasa curiga saya itu muncul Pak, karena setiap ketemuan saya mau meminjam HP-nya, tidak dikasih, dan sepertinya ada yang ditutup-tutupi dari saya. Tapi saya mencari tahu tentang mantan pacarnya Pak. Dan saya mencoba menghubungi akun Instagramnya. Saya tanya tentang mantannya itu, tapi awal jawabannya seperti acuh tak acuh Pak. Tapi selang beberapa hari mantannya itu menghubungi saya dan memberikan informasi bahwasanya mantan saya itu belum putus dengannya. Jadi saya itu bukan diselingkuhi, tapi dijadikan selingkuhannya Pak. Oh, jadi Mas trauma dalam hal percintaan. Apa ada kejadian
masalah yang dialami Mas sehingga membuat Mas trauma? Iya Pak, saya itu sangat kecewa karena dalam kisah cinta saya itu sering diselingkuhi dan sekarang saya menjadi selingkuhannya Pak. Apakah Mas merasa kecewa karena hal tersebut? Kalau kecewa pasti ya kecewa Pak. Oh iya. Tapi mau bagaimana lagi? Saya sudah tahu, sudah tahu dah semuanya apa yang dilakukan mantan saya itu. Terus apakah ada hal lain yang membuat Mas masih mengalami trauma dalam menjalin hubungan asmara? Ya pasti ada sih Pak. Namanya juga menjalin hubungan asmara ya Pak. Orang tua dan keluarga dia juga sudah tahu sama saya. Maka dari itu saya lebih trauma karena masing-masing keluarga sudah tahu Pak. Biar saya simpulkan ya Mas, masalahnya adalah Mas ini sudah seperti menjalin hubungan yang serius, tapi kenyataannya Mas ini dijadikan selingkuhan oleh mantan Mas. Dan juga permasalahannya adalah kalian sudah sering mengenal keluarga masing-masing. Terus dari masalah tadi, apakah Mas mengalami dampak yang negatif? Untuk dampak negatif sih ada Pak. Ya boleh diceritakan Mas. Dampak negatif tersebut yaitu pada suatu hari itu saya dideketin sama cewek, tapi saya menghindar. Kenapa saya menghindar? Karena saya takut entah kejadian itu terulang kembali. Berarti Mas ini sudah tahu dampak negatifnya. Iya Pak, saya sudah tahu. Terus apakah Mas tidak punya keinginan untuk berubah? Kalau untuk berubah itu pasti ada Pak, dari niatan hati kecil saya. Ya, terus apakah bagus tahu cara untuk menanggulangi dari kejadian itu? Untuk itu saya belum tahu Pak. Jadi untuk Mas Bagus lakukan yang pertama itu memperbaiki pola pikir terlebih dahulu, terus mengubah mindset, terus mengubah cara terhadap pandangan bisnis, dan juga tanamkan dalam diri Mas kalau masih ada yang lebih baik dari dia membuka lembaran baru. Selain itu, Mas bisa melakukan self counseling dengan cara mempraktikkan atau membayangkan kalau masih ada yang serius dan masih ada yang bersama dalam keadaan seperti itu, ya Mas, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sepertinya sih sudah cukup. Oke, sebelum diakhiri karena waktunya sudah mepet ya Mas, mungkin nanti bisa menceritakan lagi setelah mengikuti proses counseling ini. Ya Pak. Apa yang dirasakan? Saya merasa lebih lega, relax, namanya unek-unek yang sudah lama Pak. Ya begitu dah. Ya terima kasih ya Mas, karena waktunya sudah selesai, saya cukupkan. Ya Pak, baik. Nanti kita bisa sambung pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya Mas. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum. Selamat.